Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dilawat oleh Tuhan pagi hari ini lewat renungan inspirasi kita. Dan sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa, membuka hati di hadapan Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini dapat memberkati kehidupan kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kasih-Mu dan kesetiaan-Mu Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kembali menyapa kita di pagi hari ini, yang juga menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini, saya siapkan dari kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan saudara. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Topik renungan kita, makna sebuah pekerjaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya lewat renungan ini kita boleh dibukakan Tuhan pengertian kita tentang arti setiap pekerjaan yang kita lakukan setiap hari, yang tentu dikaruniakan Tuhan kepada masing-masing kita. Ada seorang eksekutif muda yang sedang beristirahat di sebuah kafe saudara pada waktu siang hari. Lalu dalam istirahatnya itu dia sambil sibuk mengetik di laptopnya. Saat itu ada seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampiri pemuda ini saudara. Lalu anak kecil ini berkata, "Om, beli bunganya dulu om." Lalu ketika anak muda ini menoleh kepada gadis kecil itu, dia berkata, "Tidak dek, saya tidak butuh bunga." Demikian kata eksekutif muda itu dan tetap sibuk dengan laptopnya. Lalu 1 jam kemudian saudara, perempuan itu datang lagi. Dia katakan, "Om, beli bunganya lah om. Satu saja om beli. Kan bisa buat kekasih om atau untuk istri om juga di rumah." Rayu gadis kecil itu. Lalu dengan setengah kesal, dengan nada tinggi karena telah terganggu keasikannya, si pemuda itu berkata kepada gadis kecil itu saudara. Dia katakan, "Adik kecil, tidak melihat om sekarang sedang sibuk? Kapan-kapan lah ya, kalau om butuh, om akan beli bunga itu dari kamu nanti." Mendengar ucapan si pemuda itu saudara, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu lalang di sekitar kafe itu. Tetapi setelah istirahat siangnya itu selesai, pemuda itu segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya. Dia katakan, "Sudah selesaikah kerjanya om? Sekarang belilah om bunga ini satu saja. Murah kok 1 tangkai." Dia katakan. Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda itu saudara merogok kantongnya dan mengambil secari kertas uang, lalu dikatakan, "Ini uang 2.000 buat kamu." "Om tidak mau bunganya," dia katakan. "Anggap saja ini sebagai sedekah untuk kamu, karena kamu sudah beberapa kali menawarkan bunganya untuk om." Ujar pemuda itu sambil memberikan uang itu kepada gadis kecil tadi.
Lalu uang itu diambil oleh gadis itu. Tetapi saudara, bukan untuk disimpan, melainkan ia memberikan uang itu kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar kafe itu. Lalu pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung dengan ulah gadis kecil itu. Lalu dia berkata, "Kenapa uang tadi tidak kau ambil, malah kau berikan kepada pengemis?" Lalu dengan keluguannya saudara, si gadis kecil itu menjawab, "Maaf om, saya sudah diberitahu oleh ibu saya bahwa saya harus menjual bunga ini untuk mendapatkan uang dan bukan mendapatkan uang dari meminta-minta." Demikian jawab perempuan itu saudara. "Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis." Demikian katanya. Pemuda itu saudara tertegun mendengar jawaban gadis kecil itu. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil pada saat itu, bahwa ternyata bekerja adalah sebuah kehormatan, meskipun hasilnya terkadang tidak seperti yang kita harapkan, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras kita adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Lalu si pemuda itu pun akhirnya mengeluarkan uang dari dompetnya dan membeli semua bunga yang dijual oleh gadis kecil tadi. Bukan karena kasihan lagi melihat gadis kecil itu, tetapi karena dia semangat melihat semangat kerja dan keyakinan si anak kecil yang berharga baginya pada hari itu. Itu membuat dia sehingga memborong semua bunga yang dijual anak kecil itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak jarang kita menghargai pekerjaan hanya sebatas untuk mendapatkan uang atau untuk sebuah upah yang kita terima. Ingatlah saudara, bahwa kerja akan bernilai lebih jika pekerjaan yang kita kerjakan itu menjadi kebanggaan bagi kita. Jika kita senang mengerjakannya, jika kita mengerjakan tanpa paksaan ataupun dengan setengah hati. Sekalipun ya, kalau kita lihat sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, pastinya pekerjaan itu akan memberi nilai besar kepada diri kita sendiri. Dengan begitu, setiap tetes keringat yang mengucur itu akan menjadi kehormatan yang pantas kita perjuangkan dalam setiap kita bekerja. Saya tidak tahu saudara bagaimana prinsip saudara dalam melakukan segala pekerjaan saudara selama ini. Tetapi saya hanya ingin katakan, ingatlah bahwa bekerja itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang ingin makan, yang ingin menikmati kehidupan saudara. Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman bagi kita hari ini. Sebab itu dikatakan setiap orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya bahwa bekerja itu sebuah kewajiban kehidupan supaya kita bisa melangsungkan kehidupan itu sendiri. Juga bekerja saudara dengan setia juga adalah ibadah saudara. Sebab jika kita setia mengerjakan pekerjaan kita, walaupun dalam hal-hal yang kecil, Tuhan akan melimpahkan kepada kita perkara-perkara yang besar. Karena itu firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Demikian dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 saudara. Untuk itu saya hanya ingin harapkan saudara lewat renungan ini kita bisa memahami makna sebuah pekerjaan yang kita kerjakan. Mungkin itu sebuah pekerjaan yang rutinitas, yang menurut kita kurang bernilai. Tetapi kalau kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka itu pantas untuk kita perjuangkan. Karena setiap tetes keringat yang mengucur akan menjadi kehormatan bagi
kita dalam bekerja. Itu yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong kita supaya setiap kita bisa menghargai pekerjaan yang kita kerjakan yang tentunya dikaruniakan Tuhan kepada masing-masing kita. Karena kalau kita melihat apalagi di tengah situasi yang sulit sekarang, ada begitu banyak orang yang tidak bisa bekerja, atau ada banyak orang yang tidak dapat bekerja. Oleh karena situasi sulit, mereka dipecat, di PHK, dirumahkan, dan seterusnya. Tetapi kalau Tuhan masih mengaruniakan kepada kita sebuah pekerjaan, mari saudara hargai pekerjaannya dan tetap dengan rasa syukur mengerjakannya dengan segenap hati. Maka itulah yang membuat setiap pekerjaan itu menjadi bermakna bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa kembali saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini, yang menyapa kami kembali. Berkatilah setiap kami mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh mengerti makna setiap pekerjaan yang kami lakukan hari demi hari. Berkati umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan renungan ini. Hamba doakan setiap mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Terkhusus untuk anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Hamba mohon campur tangan-Mu Tuhan. Ada beberapa anak Tuhan yang saat ini diminta didoakan. Engkau tahu mereka, walaupun hamba tidak menyebut nama mereka, tetapi Tuhan mengenal. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika mereka mendengarkan doa ini, biarlah mereka juga boleh dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, dan disembuhkan oleh Tuhan. Juga anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, biarlah campur tangan-Mu Tuhan membantu mereka untuk menemukan pekerjaan yang baik yang bisa menopang masa depan kehidupan mereka. Juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang bergumul untuk mendapatkan jodoh. Hamba terus doakan mereka, berkati mereka semuanya Tuhan. Yang mengharapkan keturunan juga, hamba mohon campur tangan-Mu, biarlah mereka boleh mendapatkan keturunan yang baik dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul oleh pergumulan-pergumulan yang membelenggu hati, pikiran, dan seluruh kehidupannya, yang mengharapkan campur tangan Tuhan. Biarlah mereka dijamah, ditolong, diberkati oleh Tuhan. Khususnya anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan mereka dalam masa pandemik ini, yang belajar di rumah. Tuhan berikan mereka semangat belajar sehingga mereka bisa menyelesaikan semua tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan dan kondisi kehidupan yang mungkin saja akan saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan, jadilah kuat, tetaplah semangat saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang sedang saudara pikirkan saat ini, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara senantiasa dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan menyampaikan, sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.